Isu lingkungan kerap dibahas melalui beberapa konferensi internasional. Dalam dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC, terjadi kenaikan emisi karbon secara global. Hal ini tentu menjadi concern negara Indonesia, khususnya Pertamina, untuk menekan emisi karbon ke lingkungan dalam rangka pemulihan iklim dunia. CO2 harus ditekan dan dikurangi, karena 1. Gas CO2 merupakan polutan yang dapat menimbulkan efek rumah kaca. 2. Lebih dari 50% pemanasan global disebabkan oleh emisi CO2 di atmosfer. 3. Dikenakan pajak karbon untuk emisi CO2 yang terlalu besar dan tanpa upaya penurunan. Pada CPP Donggi Matindok, terdapat proses Biological Sulfur Recovery Unit atau BSRU yang mengolah asid gas dengan gas yang tinggi H2S dan CO2. Dari proses BSRU tersebut, H2S diolah menjadi sulfur elemental. Sedangkan gas sisa yang tinggi CO2 selanjutnya dibakar di thermal oxidizer atau TOX yang membutuhkan penggunaan on-use fuel gas. Berawal kondisi tersebut, di mana terdapat CO2 yang belum dimanfaatkan. Donggi Matindok Field bekerja sama dengan PT Aimtopindo Nuansa Kimia mulai mengembangkan teknologi CO2 capture ramah lingkungan, yaitu Carbon Capture Utilization atau CCU, menggunakan mikroalga sebagai media untuk menangkap CO2. Teknologi ini ramah lingkungan karena penyerapan CO2 dilakukan menggunakan mikroalga. Pada proses sebelumnya, gas CO2 yang dihasilkan dibakar melalui TOX. Kini, setelah dilakukan inovasi, gas CO2 diolah dan dimanfaatkan melalui unit CCU. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjaga produktivitas mikroalga pada penyerapan gas buang BSRU CPP Donggi, yaitu 1. Konsentrasi CO2 di dalam air. 2. Impurities penyerta CO2 SOX, NOX. 3. Nutrisi organik. 4. Luas permukaan kontak cahaya. 5. Intensitas cahaya. Selanjutnya, bagaimana proses kerja CCU? Setelah impurities gas diserap oleh pretreatment unit yang berfungsi sebagai polishing gas, CO2 akan larut menjadi makanan mikroalga di dalam kontaktor. Saat ini, Donggi Matindok memiliki 3 kompartemen di dalam unit kontaktor. Selanjutnya, mari kita bahas terkait proses perkembangbiakan alga. Terdapat 3 tangki reaktor alga dengan sistem kerja bejana berhubungan. Reaktor alga menjadi tempat pertumbuhan alga. Alga hidup di dalam air yang mengalir dan akan terhambat pertumbuhannya jika tidak ada aliran air, sehingga di dalam tiap tangki reaktor alga terdapat pompa pengaduk. Dalam proses perkembangbiakannya, alga memerlukan CO2, sinar matahari, dan anakan bibit alga jika diperlukan. Saat malam hari, lampu UV digunakan sebagai pengganti sinar matahari. Pada tangki reaktor alga ketiga, terdapat pompa sirkulasi yang menuju kembali ke kontaktor atau CO2 larut, serta dilengkapi dengan flow meter untuk laju sirkulasi. Semua proses tersebut terpantau di control room, termasuk melakukan pemantauan pH, TDS, intensitas cahaya, serta pompa sirkulasi. Monitoring dapat dilihat melalui web-based, sehingga dapat dipantau kapanpun dan dimanapun. Control room ini menggunakan solar panel sebagai energi dalam menunjang proses perkembangbiakan alga. Selain menggunakan solar panel, control room ini dilengkapi dengan alarm gas detektor yang akan berbunyi apabila terjadi rilis gas H2S. Proses panen alga. Proses panen alga dilakukan setiap hari menggunakan bag filter harvesting mikroalga. Hasil panen alga basah mencapai 200-400 gram per hari, sedangkan dalam kondisi kering menjadi 50-100 gram per hari. Target pilot project Carbon Capture Utilization di CPP Donggi adalah sebagai berikut. Produk alga yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk program CSR yang diberikan kepada peternak sapi sebagai pakan ternak yang kaya protein dan nutrisi untuk percepatan tumbuh kembang ternak sapi.